Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Yulia Anggreni. Saya jurusan Ilmu Komunikasi Hindu, NIM 2013061040 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul Tari Bali Sebuah Telaah Historis. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, abstrak. Abstrak tari Bali sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakatnya. Sejak zaman primitif, pra-Hindu, feodal hingga kini, tari Bali terus dikembangkan dengan kurangnya ide-ide para seniman penciptanya, tetapi ia betul-betul hadir dan menjadi suatu kebutuhan di dalam roda kehidupannya. Ia hadir dalam lintasan sejarah dan membentuk komunitas yang khas. Corak tari Bali memang unik, perpaduan antara kepercayaan masyarakatnya, Hinduisme, Buddhisme, dan unsur-unsur kebudayaan luar, membuat tari Bali mempunyai corak khas dan mengundang para sejarawan untuk meneliti dan menawarkan panorama estetis bagi wisatawan. Kata kuncinya, sejarah, kebudayaan, tari Bali, ritual, sekuler. Selanjutnya ada pendahuluan. Latar belakang historis seluruh perjalanan sejarah yang dialami oleh suku bangsa Bali dapat digolongkan ke dalam dua zaman, yaitu prasejarah dan zaman sejarah. Pembagian itu secara rinci menurut Sukmono 1989. 1. Zaman prasejarah secara garis besar. Zaman prasejarah dibagi menjadi zaman batu atau zaman Paleotikum, Mesolitikum, dan Neolitikum, dan zaman logam atau zaman tembaga, perunggu, dan besi. Yang kedua, zaman Bali kuno. Zaman ini sangat didominasi oleh agama dan kebudayaan Hindu serta pengaruh Jawa yang sangat besar. Dilihat dari pengaruh-pengaruh itu, maka zaman ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Zaman Bali asli. Zaman ini meliputi zaman sebelum mendapat pengaruh agama Hindu sampai datang pengaruh agama Hindu yang berawal kira-kira tahun 700. Ciri-ciri zaman ini antara lain cara hidup komunal, yaitu cara hidup berkelompok yang masyarakatnya mempersembahkan seluruh jiwa raganya kepada dewa. Yang B. Zaman Bali Hindu. Zaman ini berlangsung kira-kira tahun 700 hingga 900. Ketika Bali ditaklukkan oleh Sri Sanjaya Mataram, agama Hindu sudah berkembang pesat di Jawa dan banyak pemimpin agama Hindu masuk ke Bali. Lalu banyak didirikan kayangan atau pura yang merupakan tanda persatuan seluruh desa. Yang C. Zaman Jawa Hindu. Zaman ini kira-kira berlangsung dari tahun 900 sampai 1350. Pada zaman ini, Bali mendapat pengaruh dari kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit, yaitu zaman berkembangnya agama Siwa dan Buddha. Yang D. Zaman Jawa Hindu Bali. Zaman ini adalah zaman pemerintahan adipati yang ditempatkan oleh Majapahit di Bali, yaitu Krisno Kepakisan dan keturunannya. Melihat tahun pemerintahannya 1350 sampai 1880. Zaman ini ada kaitannya dengan awal masuknya agama Islam ke Pulau Bali. Yang ketiga, kedatangan Islam. Kedatangan Islam di Bali berawal pada abad ke-14. Pengaruh kedatangan Islam di Indonesia tidak banyak beragam di Bali, tetapi beberapa kabupaten yang mendapat pengaruh yang terpenting adalah Kabupaten Jemberana, Buleleng, dan Badung Karangasem. Yang keempat, zaman kedatangan bangsa Barat. Kedatangan bangsa Barat atau Belanda di Bali untuk kepentingan penjajahan berlangsung pada sekitar awal abad ke-20-an. Yang kelima, zaman revolusi. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Februari 1946, tentara sekutu mendarat di Bali dengan dialih untuk melucuti Jepang.
Selanjutnya ada pembahasan sejarah seni tari Bali. Tari Bali merupakan bagian organik dari masyarakat pendukungnya dan merupakan pencerminan perwatakan dari masyarakat itu. Menurut Jayus 1980, yaitu masyarakat primitif atau pra-Hindu pada zaman ini, masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh alam sehingga seni tari mereka pun mencerminkan gerak-gerik dan kehidupan di dalam alam semesta ini. Yang kedua, masyarakat feodal pada zaman ini. Pengaruh kebudayaan Hindu sangat berpengaruh perkembangan seni tari Bali. Pengaruh Hindu di Bali ini berjalan sangat lamban, dimulai pada abad ke-8 pada waktu pemerintahan Raja Ugrasena di Bali. Yang ketiga, masyarakat modern dalam masyarakat modern yang dimulai sejak kemerdekaan RI pada tahun 1945. Patronisasi dari kerajaan-kerajaan zaman feodal tidak diperlukan lagi, sehingga masyarakat melihara dan mengembangkan keseniannya masing-masing. Selanjutnya ada macam-macam tari Bali sesuai dengan keputusan Seminar Seni Sakral dan Seni Profan. Bidang tari yang berlangsung di Denpasar tanggal 24-25 Maret 1971. Dilihat dari segi fungsinya, tarian-tarian Bali dapat diklasifikasikan dalam tari wali, religious dance, tari bebali, ceremonial dance, dan tari Bali-Balian. Menurut Dayus 1980, tari wali yang dimaksud dengan tari wali ialah seni tari yang dilakukan di pura-pura dan di tempat-tempat yang ada hubungannya dengan upacara keagamaan dan sebagai pelaksana upacara pada umumnya tidak membawakan lakon. Yang termasuk jenis tari ini antara lain tari rejang, tari sanghyang, tari pendet, dan tari baris. Tari rejang adalah tari klasik yang gerak-gerik tariannya sangat sederhana atau polos dan penuh pengabdian kepada leluhur. Tari pendet adalah tari pemujaan yang dilakukan di pura-pura. Tari ini merupakan sajian untuk para leluhur yang disebut Barata dan Batari yang juga menggambarkan penyambutan atas turunnya para dewa ke Marcapada. Tari Sanghyang adalah salah satu tari berjenis-jenis tari Bali sisa kebudayaan pra-Hindu. Tari baris upacara. Kata baris diduga berasal dari kata bebarisan yang berarti darat, leret, jajaran, dan banjar. Baris adalah salah satu tari upacara yang sangat penting di Bali dan sifatnya sakral atau suci. Tari Bali-Balihan adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan seni tari sekuler di Bali. Tari Bali-Balian ialah segala seni tari yang mempunyai fungsi sebagai seni serius dan seni hiburan yang mempunyai unsur dan dasar dari seni tari yang luhur. Contohnya, tari legong atau legong kraton, kebiar joget, janger, dan lain-lain. Legong yaitu tarian yang dilakukan oleh 2 atau 3 orang gadis, seorang diantaranya berperan sebagai condong, yaitu nantinya akan memberikan kipas kepada kedua penari. Yang kedua, tari kebiar. Tari kebiar disebut tari Bali modern. Kebiar artinya sinar yang berasal dari musik pengiringnya yang disebut gong kebiar. Sejak tahun 1925, tari kebiar berkembang pesat dan satu persatu bentuk tari kebiar diciptakan, diantaranya tari olek, tamu lilingan, tari tenun, tari wiranata, tari panji semirang, tari margapati. Yang selanjutnya tari janger, semacam tari muda-muda karena tarian ini ditarikan oleh sejumlah pemuda yang disebut kecak dan sekelompok pemudi yang disebut joget. Tari bebali. Tari bebali adalah seni tari yang berfungsi sebagai pengiring upacara dan upakara di pura-pura ataupun di luar pura, serta pada umumnya memakai lakon. Seni pewayangan wayang merupakan peninggalan kebudayaan pra-Hindu yang merupakan manifestasi kepada penyembahan dan penghormatan leluhur.
Wayang bukan hanya sekedar drama yang semata-mata bersifat hiburan, tetapi juga merupakan seni pertunjukan yang mengandung ajaran-ajaran keagamaan. Ada macam-macam jenis wayang, tetapi yang penting diantaranya adalah menurut Wagner 1959, yaitu wayang Purwa, wayang Wong, dan selanjutnya tari topeng adalah tarian yang dimainkan dengan mempergunakan topeng untuk semua adegan yang dimainkan. Di Bali kini ada dua jenis pertunjukan topeng, yaitu topeng Pajegan dan topeng Panca. Selanjutnya, Jao. Tari Jao menggambarkan seorang raksasa yang sangat sombong, kasar, dan tidak mengenal kesopanan. Tari ini sejenis dengan tari topeng dan pembawaannya sangat keras. Selanjutnya, Barong. Salah satu tari Bebali yang amat angker di Bali dan juga peninggalan kebudayaan pra-Hindu adalah tari Barong. Barong dalam binatang mitologi yang dianggap sebagai pelindung. Jika dilihat dari bentuk-bentuk tapel barong yang dijumpai di Bali, nampak adanya perpaduan antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Bali kuno, khususnya kebudayaan Hindu yang corak Buddha, karena tapel-tapel barong seperti ini dijumpai di negara-negara Buddha seperti Jepang dan Cina. Ada bermacam-macam barong yang dijumpai di Bali seperti barong macan, barong bangkal, barong anjing, barong gajah, barong sapi, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Barong dianggap sebagai pelindung bagi masyarakat Bali karena ia mempunyai kekuatan magis atau white magis. White magis itu terdapat pada atau mukanya dan biasanya dipusatkan pada matanya atau jenggotnya. Jenggotnya itu terbuat dari rambut manusia. Jika salah sebuah desa diserang penyakit ampir, maka pemangku barong dengan cepat meredam jenggot barong itu dalam cangkir air bersih, dan setelah itu air itu dianggap mengandung kekuatan white magic. Barong biasanya tiap 6 bulan sekali diarak ke laut, dipawaikan atau kata lainnya melis. Banyak wisatawan dari luar negeri yang datang ke Bali untuk menyaksikan segala keunikan di samping keindahan alamnya, yang tentu mendatangkan devisa bagi Indonesia. Kita bangga, tetapi kita mempunyai kewajiban memelihara bahkan mengembangkan kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhur. Sejarah tari Bali adalah merupakan fenomena alam di mana keterkaitan dengan tradisi sangat erat, antara tradisi di satu sisi dan di sisi lain. Tari Bali terjadi suatu hubungan sebab akibat, keduanya membangun cakrawala yang utuh tidak terbelah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi.